Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya satu ayat dari kitab suci kuno bisa diartikan sebagai jam penunjuk waktu buat zaman kita sekarang? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bedah sebuah khutbah dari Pastor Philip Mantova soal akhir zaman. Kita akan lihat persisnya gimana dia menyusun argumennya, satu persatu. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar kitab sucinya, terus kita lihat bukti-bukti sejarahnya, tanda-tanda zaman sekarang, peringatan akhirnya, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan menurut khotbah ini. Langsung aja kita mulai ya. Nah, semuanya itu berpusat di satu ayat ini, dari kitab Wahyu. Ayat ini tuh kayak mesinnya yang menggerakkan seluruh argumen khotbahnya. Pesannya jelas banget, waktunya udah dekat. Artinya, nggak ada lagi yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Oke, masuk ke bagian pertama. Di sini kita lihat gimana fondasi argumennya dibangun. Caranya menarik banget ya, yaitu dengan membandingkan dua perintah yang bisa dibilang bertolak belakang. Satu dari perjanjian lama dan satu lagi dari perjanjian baru. Nah, lihat deh perbandingannya. Di perjanjian lama, Nabi Daniel disuruh meterai atau segel nubuatan. Alasannya? Karena waktunya masih jauh. Tapi lompat ke perjanjian baru, Yohanes justru dapat perintah sebaliknya. Jangan dimeteraikan, karena waktunya sudah dekat. Nah, perubahan perintah dari tutup jadi bukak, inilah yang dianggap sebagai sinyal kalau sekarang tuh udah darurat. Oke, setelah fondasi dari kitab suci diletakkan, argumennya bergerak ke dunia nyata, ke sejarah. Jadi, idenya adalah ada beberapa peristiwa besar di zaman modern yang sebenarnya bukan kejadian biasa. Peristiwa-peristiwa ini dianggap kayak jarum jam di sebuah jam nubuatan raksasa. Lihat timeline ini deh, ada dua tanggal krusial. Pertama, tahun 1948, saat negara Israel modern berdiri. Kedua, tahun 1967, pas Yerusalem kembali dikuasai Israel dalam Perang 6 Hari. Menurut pandangan ini, dua momen ini bukan sekedar berita politik. Ini adalah penggenapan nubuatan dari ribuan tahun lalu yang jadi penanda bahwa kita sudah masuk ke babak akhir cerita. Jadi, intinya begini. Bayangin ada dua rel kereta api. Yang satu namanya sejarah dunia, yang satu lagi nubuat Alkitab. Selama ini, dua rel itu kelihatannya jalan sendiri-sendiri, paralel. Nah, argumennya adalah, sekarang, di zaman kita ini, kedua rel itu akhirnya bertemu di satu titik. Dan kita hidup tepat di persimpangan itu. Oke, dari peristiwa-peristiwa besar skala negara, sekarang argumennya turun ke level yang lebih personal, ke kehidupan kita sehari-hari. Idenya adalah, kalau kita lihat tren di masyarakat sekarang, itu juga sebenarnya tanda-tanda zaman akhir. Nah, perbandingannya itu dengan zaman Nuh. Tapi bukan berarti makan-makan, minum-minum, atau pesta itu yang salah ya. Poin utamanya adalah, orang-orang pada zaman itu sibuk banget sama urusan duniawi, sampai mereka nggak sadar, nggak ngeh sama sekali soal apa yang sebentar lagi akan terjadi. Semacam ketidakpedulian spiritual gitu. Konsep ini disebut sebagai zaman edan. Maksudnya apa? Di zaman kayak gini, udah nggak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu atau posisi netral. Ibaratnya jalannya makin licin. Kamu antara berdiri tegak dengan kokoh, atau kamu bakal kepleset dan jatuh. Pilihannya cuma dua itu. Dari analisis sosial tadi, kita sampai ke sebuah peringatan yang cukup keras. Menurut kitab Wahyu, pada akhirnya nanti akan ada beberapa golongan orang yang tertinggal di luar. Pertanyaannya, siapa aja mereka? Di kitabnya, daftarnya itu pakai bahasa yang simbolis banget. Ada anjing-anjing, tukang sihir, dan seterusnya. Nah, yang menarik bukan cuma daftarnya, tapi gimana istilah-istilah kuno ini ditafsirkan buat zaman modern. Coba kita ambil satu contoh spesifik ya. Oke, kita lihat istilah tukang sihir. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, katanya itu farmakos. Kedengaran familiar? Iya, karena dari sinilah asal kata farmasi. Nah, berdasarkan koneksi kata ini, penafsirannya diperluas. Bukan cuma soal ilmu hitam, tapi juga mencakup mereka yang terlibat penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba. Keren ya cara menghubungkan teks kuno ke masalah yang relevan banget hari ini. Jadi, setelah semua argumen soal nubuatan, sejarah, dan kondisi sosial, terus kita harus gimana? So what-nya apa? Nah, khotbah ini nggak berhenti di peringatan aja. Di bagian akhir, ada 4 panggilan untuk bertindak yang sangat praktis, sebagai jawaban atas semua urgensi tadi. Ini dia 4 langkahnya. Pertama, harus tegas. Nggak bisa lagi main-main sama dosa atau tobatnya setengah-setengah. Kedua, harus tangguh. Kalau jatuh, ya cepat bangkit lagi. Ketiga, konsisten. Ajak Tuhan dalam segala hal dari A sampai Z.
Dan yang keempat, ini penting. Kita harus sadar kalau penghakiman terakhir itu buat para predator, orang yang sengaja jahat, bukan buat orang-orang yang tulus tapi masih berjuang. Nah, itu dia tadi pembedahan kita terhadap argumen ini. Jadi pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan mungkin bukan lagi, bener nggak sih sejarah dan nubuatan udah ketemu? Tapi lebih ke, kalau kita melihat dunia dari kacamata ini, apa yang berubah dari cara kita memandang hidup kita sekarang? Setuju atau tidak? Ini adalah sebuah cara pandang yang menarik banget untuk memahami bagaimana keyakinan bisa membentuk cara seseorang membaca realitas di sekelilingnya.